Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang mempercantik halaman daftar users dari Yonout ya. Nah, tapi sedikit melanjutkan di bagian sebelumnya saya lupa untuk mengganti gambar dari si homepage-nya ini. Jadi kalau kita lihat di template matrix ini kan ada logo nih. Kita akan coba ganti dulu karena sudah saya siapkan, jadi sayang aja nggak kita gunakan. Nah, kita masuk di header.php. Kalau kita lihat di bagian assets, kemudian template backend, di sini kan sudah ada image nih. Nah, kita akan coba panggil. Nah, caranya adalah kita masuk di file header.php. Ini kan ada nih aset seperti ini. Nah, ini kita ganti semua nih. Ctrl H, kita ganti dengan php base URL assets, kemudian template garis miring. Sebentar, ini kayaknya ada yang salah nih. Kita tambah di sini assets images. Oke, nah kita ganti dengan assets template front images. Kita coba lihat ya, assets mana tadi, assets template, kemudian backend, bukan front, ini backend, kemudian images. Oke, ini udah kita ganti ya. Kemudian kita tekan tombol Ctrl Alt Enter, kita simpan, kita coba refresh, masih nggak tampil. Ini header.php, coba kita lihat ya, view page source. Sudah, ini kita klik kanan inspect saja. Localhost assets template backend. Oh, ini kurang ini coy, ini kurang apa, kurang garis miringnya, garis miring. Oke, simpan, kita refresh, masih nggak tampil. Asset template backend images, kemudian ini logo icon PNG kan harusnya muncul, kenapa dia nggak muncul? Kita view page source, logo, ini logo icon.png, assets template backend images, assets template backend. Oh, dia dalam folder assets lagi rupanya. Oke, kita ganti dulu dari yang ini tadi menjadi tanpa, setelah backend namanya adalah assets. Oke, simpan, refresh dulu. Nah, udah tampil ya, logo yang gambar ini juga udah berubah untuk usernya. Oke, kita lanjut untuk di bagian daftar user ya. Jadi kita akan buat daftar user, kemudian kita akan lanjut lagi ke materi untuk di bagian loginnya. Jadi kita akan coba bertahap untuk mengganti ataupun mempercantik halaman dari si Yonout yang sudah diintegrasikan dengan template matrix admin ini. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian controller out. Nah, di sini ada yang namanya, kita perkecil dulu, Ctrl K2, yaitu indeks ya. Oke, di indeks ini sebenarnya kita bisa pilih login dulu sih. Oke, kita ganti dulu sih untuk menjadi login, jadi supaya setelah dia pertama kali masuk ke dalam out itu kan harus login dulu nih, seperti ini. Nah, kita akan coba percantik dulu lah. Jadi untuk video ini saya ralat sedikit, kita akan ubah yang di bagian loginnya dulu sebelum masuk ke bagian daftarnya. Oke, kita lihat di sini bagian template matrix admin. Di sini kalau nggak salah udah disediakan ya. Nah, ini form authentication login. Kita akan ambil form ini. Oke, jadi view page source, Ctrl A, Ctrl C. Kemudian di sini kita sudah buka browsernya. Pada bagian viewsnya di bagian back out, kemudian kita masuk di login.php. Ini saya letakkan di sini. Oke, kemudian untuk head ini kan sama dengan bagian meta ya. Jadi ini akan saya hapus, saya panggil saja nih php echo dollar bukan echo sih, this load view back, kemudian out
sorry, bukan layout tapi template, kemudian meta. Selanjutnya kita tutup nih, kemudian kita simpan. Untuk preloadernya ini kita abaikan saja ya. Enggak, preloader ini kan sudah kita masukkan di bagian footer nih, kita akan buang saja di sini. Lalu kita buang. Ini login boxnya, kemudian kita minimize kan, coba. Ini required.js kita nggak pakai, kita ganti dengan file JS nya tadi, JS. Oke, kemudian ini udah disiapkan. Untuk bagian sini kita simpan dulu ya, kita refresh. Nah, ini udah tampil ya, cuma logonya masih belum berubah. Kita ganti saja lagi, yaitu di bagian wrappernya ini kita ambil di sini. Oke, kita masukkan di ini tadi sampai ke logo icon saja ya. Oke, simpan, kita refresh. Nah, udah tampil ya. Jadi kalaupun di mobile ya udah menyesuaikan sendiri. Oke, udah berubah tampilan dari si form loginnya. Nah, kita coba tes ya. Kan di sini kita sudah menampilkan halaman loginnya, tapi di sini masih belum rapi. Contoh, di form ini bukan masuk ke halaman index.html, tapi masuk ke untuk ke login. Nah, kita ambil saja dari yang sudah ada. Jadi ini kita minimize dulu. Ini recover form ini untuk lupa password ya. Coba di sini dia sediakan nggak? Oke, dia udah ada. Kita kalau klik, oke, dia udah ada. Back to login, udah benar. Kemudian kita minimizekan dulu ini untuk lupa passwordnya. Ini saya kasih keterangan forgot password. Oke, simpan. Kemudian kita nggak pakai nih right sidebar dan segala macamnya, ini kita hapus saja nih. Oke, selanjutnya kita pakai headingnya. Headingnya ini kita pindahkan. Ini ada nggak pakai heading nggak? Oh, nggak ada. Oke, nggak usah kalau gitu. Kita buang login heading dan subheadingnya. Kita panggil paling subheading saja sih, kita ambil. Kita letakkan misalkan di bawah dari gambar ya. Kita letakkan di sini. Kita refresh. Oke, dia tapi masih nggak jelas tulisannya. Kita coba kasih keterangan di sini kelasnya. Bisa nggak nih? Center, text center text like. Kalau dia pakai bootstrap harusnya sih muncul. Nah, udah muncul ya. Jadi dia lebih jelas tulisannya. Kemudian kita kasih text center supaya ke tengah. Nah, udah rapi. Yuk kita inspect. Oke, udah berubah. Aman. Kemudian kita kasih jarak nih supaya lebih ada nafasnya sedikit si formnya ini. Oke, selanjutnya login heading kita nggak pakai. Message ini kita akan ambil, kita letakkan posisinya kurang lebih mungkin di bawah silakan login ya. Kita letakkan di sini berarti. Oke, kita kasih di sini sama text like dan text center juga. Simpan. Kemudian form opennya kita ambil. Di sini form open. Nah, tapi kan di sini ada yang namanya form horizontal MT20 ya, beserta dengan ID-nya. Nah, ini kita akan kasih array di sini. Jadi di dalam form open kita bisa kasihkan yang namanya array, penambahan atribut ya. Kita kasih di sini pertama kelas sama dengan tanda panah kutip. Kita ambil nih. Ini kita copy paste saja. Oke, kemudian kita letakkan di bagian sini. Selanjutnya tambah lagi, yaitu namanya ID ya. ID, kemudian sama dengan kita kasih di sini langsung saja login form. Saya tekan tombol ALTZ dulu supaya dia. Oke, ini kita kecil saja. Oke, ini udah kita buat. Kita coba hapus, kita save ya. Kita duplicate saja ini. Oke, ini udah, kita coba inspect apakah sama formnya nanti. Mana ini div class form, mana form nih? Nah, ini form ya, udah ID login form, method post, kemudian kelasnya udah benar, ID-nya udah benar, dengan penambahan method post, accept charge-nya udah benar. Oke, udah benar. Kita kembali lagi ke sini, ke teksnya.
Ini ada namanya identity label sama form inputnya ya. Ini kita ambil. Selanjutnya kita letakkan di bagian mana nih form inputnya. Oke, di sini. Kita paste di sini. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, ini udah tampil tapi nggak beres. Nah, kita tinggal sesuaikan saja ya. Kita nggak pakai identity label sih, karena di situ kita langsung menampilkan placeholdernya dalam form, jadi udah cukup lah. Jadi kita nggak pakai sih identity label, cuma form inputnya saja kita akan masukkan dengan tambahan kelas ya, dengan memasukkan array seperti yang kita telah buat tadi. Ini kita copy sampai di sini. Oke, di sini kita masukkan koma, isinya adalah pertama ini form control ya, kemudian form control LG tambahannya di sini, kemudian placeholdernya kita letakkan di sini. Placeholder namanya adalah username. Area label lumayan banyak nih, jadi kita pindahkan seperti ini saja. Oke, kita simpan. Ini kita letakkan di bawah. Kita kasih koma dulu di sini. Kemudian kita masukkan placeholder sudah, kelas udah, tipenya nggak usah karena dia otomatis akan tampil tipenya ataupun type teksnya itu. Area label, area described by, required sih itu nanti tinggal kita letakkan di bagian controllernya. Jadi kita panggil dulu area described by nya, kita copy di sini. Oke, kemudian ini kita copy nih. Selanjutnya area label, username isinya benar, placeholder udah benar, jadi kita hapus nih, simpan. Kita coba reload. Nah, ini ada yang salah. Kita coba lihat kenapa ada yang salah. Kalau kita kembalikan di sini, oke, kita simpan. Kita coba cek kelasnya ini form control LG ya. Placeholdernya username udah benar, area label username, kemudian area described by nya basic ada di on. Nah, tanyanya kenapa masih salah. Kita coba refresh dulu. Ini kita kasih BR lah, BR. Coba kita hapus. Oke, dia udah benar. Kenapa dia nggak mau tadi? Oh iya, bentar, ini ke input. Coba kita keluarkan dulu ini. Kita letakkan di luar sini. Ini BR nya kita hapus. Masih nggak mau. Kenapa ya dia nggak mau? Input type text udah bener nih. Kalau kita inspect bagian pertama ini adalah identity, value identity. Oh bentar, ini ada yang salah nih. Array tutup satu udah benar nih. Apa yang salah? Kelasnya form control udah benar, koma ID login form. Coba kita cuma kasih kelas saja ya. Kenapa dia nggak mau di sini? Oke, kita coba simpan. Dia masih tidak tampil. Ada apa gerangan? Form input. Padahal untuk di bagian form open itu udah bener tuh. Array class form control LG. Kalau kita kasih kelasnya ini form control saja gimana? Masih nggak mau. Identity. Sebentar, kita lihat dulu di controllernya. Ctrl B. Kita lihat admin out. Ini login ya. Kita lihat di sini. Kita atur di sini rupanya. Sorry, saya lupa.
Kita Ctrl Z dulu ini, kita ambil semua nilai yang di sini tadi, kita pindahkan ke dalam sini. Oke. Sorry, Ctrl V S. Selesai. Kita coba hapus dulu nih tadi. Oke, simpan, ini letakkan di atas ini, simpan. Kemudian kita pindahkan form inputnya. Saya yakin bener nih. Nah, udah bener kan? Jadi kesalahannya itu adalah kita menimpa array yang sudah disiapkan oleh metode login yang di dalam form sini. Jadi harusnya kita modifikasi di sini, bukan di dalam array tambahan tadi. Oke, selanjutnya kita masukkan untuk password ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia password, tinggal kita masukkan, ini kan sama nih, array describe by, tinggal cuma beda labelnya saja. Letakkan di sini. Ini bukan identity, kita ambil dari kelas. Oke, di sini placeholdernya adalah password. Kemudian area describe by-nya sama saja. Nah, kita tinggal tambahkan required di sini ya. Tanda kutip required. Kemudian sama dengan tanda panah kanan, kutip kosong seperti ini. Oke, yang di sini juga sama. Jadi dia wajib diisi tanda required tersebut. Kemudian kita ambil ini, kita paste di sini dengan nama password. Oke, kita simpan. Ini kita hapus. Remember me-nya kita ambil dulu. Oke. Submit button kita nggak perlu ya. Kalau kita lihat di sini login, tapi kita bisa masukkan juga sih. Bentar, kita letakkan di bagian bawah password. Sini, coba kita save dari refresh. Oke, ini kayak ada jarak ya. Kita coba naikkan sedikit. Oke, masih ada jarak juga. Kita coba perbaiki dulu. Seperti ini coba. Masih belum rapi. Ini row PB 30. Ini call LG 12. Ini formnya udah benar. Oke, kita set dulu ini. Kita cut, kita buat div baru di sini. Div row. Letakkan di sini. Kita jangan pakai PB30, coba kita hapus ya PB30 nya, ini ngasih jarak. Nah, udah sedikit lebih rapi ya, jaraknya nggak terlalu panjang, nggak terlalu jauh. Kemudian kita coba kasih teksnya tadi warna putih, teks like. Oke, udah tampil, cuma di checkboxnya ini kurang rapi. Kita kasih dulu kelas lah di sini. Kita tambahkan sini ID remember sama dengan kutip remember. Kita coba buang dulu ini. Oke, kita masukkan di sini array lah. Nilainya adalah pertama tadi ID remember kan, ID sama dengan kutip remember, kemudian kita letakkan di sini. Kenapa double nih? Kutip. Oke, udah benar. Tambahkan satu lagi yaitu kelas. Kelas ini nilainya adalah form control. Coba kita lihat. Oh, dia bablas ya. Oke, kita nggak usah pakai. Kita kembalikan ID seperti biasa tadi saja. Cuma di sini agak dikasih jarak lah, seperti ini. Coba, dia masih nggak rapi. Kalau di sini ada nggak ya untuk remember me formnya? Button, checkbox ada nggak? Checkbox. Form basic, checkbox mana checkbox? Oh, ini nih, ini kita bisa inspect. Kita
kita ambil checkbox ini dengan kelasnya adalah custom control label. Oke, kita coba copy. Ini kita coba, aduh ini benar, seharusnya tadi kita ini aja apa namanya, buat array udah benar tadi seharusnya. Di sini kutip ID sama dengan kutip remember, di sini kita kasih kutip tadi kelas sama dengan kutip oke, kita simpan, kita coba lihat ya. Masih nggak terlalu rapi dia, tapi ini udah muncul birunya. Oke, sementara kita abaikan dulu ya. Ini masih nggak tahu kenapa nggak mau dia lebih rapi di sini. Padahal harusnya sih ada jarak di sini, ingatkan saya ini. Kemudian di bagian bawah ini lost password, kita akan ganti ya katanya itu. Di sini equal-nya kita ambil, kita letakkan di sini. Udah berubah ya, lupa kata sandi. Selanjutnya adalah untuk login. Jadi kita ambil saja di sini untuk login submit button situ. Di bagian sini kita paste, kita ganti dengan yang namanya login submit button. Oke, kita simpan. Bagian bawah ini saya hapus. Form close sudah ada nggak? Udah ada di sini formnya. Form opennya mana nih? Oh, di situ dia ya. Oke, ini kita majukan sedikit lah. Oh, masih nggak mau nih. Nah, ini pretiernya ini dia masih mau sejajar. Oke, nggak masalah. Oke, ini udah. Ini kenapa ada atas nyongol seperti gini? Ini apa nih paling atas nih? View page source. Itu form apa ya? Coba kita buka di browser lain. Oke, nggak ada. Nah, kayaknya browser saya ini yang nggak beres. Inspect. Nah, benar ini satu extension ini. Ini ada extension yang mengganggu. Jadi kita abaikan saja ya, karena di apa namanya, Mozilla nggak ada masalah. Tapi kalau kita coba dengan private window masih saja. Berarti memang karena Chrome saya sih bermasalah, ada extension yang nggak cocokkan. Oke, kemudian kita refresh. Nah, kita coba asal-asalan dulu isi ya. Kita login. Oh ya, ini karena kita set required tadi. Kita coba hilangkan dulu ya untuk mengetes error yang muncul. Oke, login. Nah, ini salah nih. Kenapa? Karena dia masih mengarah ke out login. Harusnya kan ke admin tuh. Nah, kita coba lihat di sini. Mana tadi? Nah, form opennya ini bukan out login, tapi admin. Kita tambahin. Oke, kita coba kembali. Kita isikan kosong, login. Bidang kata sandi dibutuhkan. Nah, ini kan apa namanya, gak cantik nih. Kita bisa kasih modifikasi sementara di sini. Info message text like center. Coba kita lihat. Mana tadi untuk info message-nya ini? Kenapa dia ada di sini? Coba kita buang, kita simpan. Karena kalau gini. Oke, ini ID login form kenapa di sini atas muncul? Oh, ini ada sini, kita hapus dulu. Kemudian di bagian message kita bisa atur ya, di bagian config out bagian paling bawah kita bisa kasih di sini namanya div class sama dengan kutip, namanya adalah alert. Kalau kita lihat di sini bagaimana, ada nggak itu untuk alertnya? Alert. Nah, ini ada nih. Ini kita bisa copy, kita inspect dulu. Nilainya itu adalah alert danger ya. Alert danger. Kutip 2 tutup.
Ini kita pindahkan dulu divnya, bukan di sini tapi di bagian bawahnya sini. Oke, kita simpan, kita coba tes lagi. Oke, kita refresh, kita hapus, login. Nah, udah tampil ya. Kalau misalnya saya hapus, ini saya hapus, login, udah tampil dua. Di mobile pun juga nanti tampilannya rapi. Kalau saya hapus, login, udah tampil ya. Oke, ini udah bener. Bidang kata sandi. Bidang kata sandi ini lucu. Kita coba abaikan dulu sementara. Oke, ini udah kita berhasil ya untuk si arrow delimiternya. Kemudian kita coba kalau misalkan login berhasil ya. Nah, login berhasil kan itu nanti akan diarahkan ke halaman daftar user tuh. Jadi kalau misalkan saya kembalikan lagi out ini di bagian required, oke, continue. Jadi kita isikan sudah selesai di sini, login. Nah, udah bener ya, masuk ke halaman out jadi directory admin. Jadi kurang lebih seperti ini dulu penjelasan di bagian apa namanya, integrasi form login dengan template si matrix template ini. Nanti kita akan lanjut lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.